Selamat siang pemirsa, saya Fadilatun Nisa kembali lagi di hadapan Anda yang berikan informasi terkait adanya temuan hasil investigasi tim gabungan, jurnalistik dan lembaga swadaya masyarakat LSM Cakra Kaltim. Proyek irigasi Tumbit Melayu, diduga anggaran 16M lebih jadi sorotan publik. LSM Cakra Kalimantan Timur dan tim wartawan soroti proyek irigasi 16,8 miliar di Berau. Diduga sangat berpotensi merugikan negara berdasarkan data LPSE atau Sirup. Berau, Kalimantan Timur 14 Juli 2025. Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Jalan Usaha Tani, Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tengah menjadi sorotan tajam. Hasil pemantauan tim investigasi gabungan wartawan dari berbagai media dan lembaga swadaya masyarakat LSM Cakra Kalimantan Timur telah menemukan indikasi kuat adanya pekerjaan yang asal jeti dan berpotensi sangat merugikan keuangan negara. Temuan ini diperkuat dengan informasi anggaran yang diperoleh dari Sistem Informasi LPSE. LPSE adalah unit kerja yang menyediakan layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, yang merupakan bagian dari sistem e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP. LKPP sendiri adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Proyek irigasi ini telah digelontorkan anggaran besar selama 2 tahun berturut-turut, mencapai total 16,8 miliar rupiah pada tahun 2023. Proyek ini menerima 4,7 miliar rupiah dari APBD. Selanjutnya, di tahun 2024, dialokasikan lagi dana sebesar 2,6 miliar rupiah dari dana alokasi khusus DAK penugasan dan 9,5 miliar rupiah dari dana bantuan keuangan Banku untuk lokasi yang sama. Data anggaran ini, yang dapat diakses melalui LPSE atau Sirup, menjadi dasar kuat dugaan adanya potensi kerugian negara. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan banyak indikasi pengerjaan yang tidak sesuai standar. Warga setempat yang gak disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mendalam. Proyek ini belum ada 1 tahun, tapi dinding drainase sudah berlubang, retak. Padahal anggaran drainase ini sangat besar selama 2 tahun ini, ungkap seorang warga. Selain retakan dan lubang, dinding drainase juga terlihat tidak merata dan bergelombang, menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan struktur yang tidak akan bertahan lama dan berpotensi runtuh. Kondisi ini ironis mengingat kebutuhan infrastruktur air yang krusial di Tumbit Melayu, di mana beberapa tahun lalu warga juga pernah menghadapi krisis air bersih. Ketua LSM Cakra Kalimantan Timur sangat menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Ia menduga adanya ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan standar pengerjaan yang seharusnya, terutama jika dibandingkan dengan data perencanaan yang tersedia di LPSE dan Sirup. Ini uang rakyat hanya dihambur-hamburkan seperti itu. Sayang saja, pihak PUPR tidak tegas dalam menerapkan standar pekerjaan yang baku harus seperti apa. Makanya tingkat korupsi semakin merajalela di kalangan oknum para pemborong nakal. Tegasnya, sorotan terhadap proyek ini bukan kali pertama terjadi di Berau dan Kalimantan Timur. Melihat pola ini, Ketua LSM Cakra Kalimantan Timur mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan pemborosan anggaran negara ini. Menurutnya, tidak optimalnya kontrol PUPR bidang sumber daya air SDA terhadap setiap pekerjaan yang diinisiasi memungkinkan oknum pelaksana bebas melakukan kecurangan. Beberapa laporan dan temuan sebelumnya juga mengindikasikan adanya dugaan masalah serupa, termasuk terkait anggaran infrastruktur yang diduga syarat korupsi, serta proyek irigasi lain yang ditemukan mangkrak atau berkualitas buruk di wilayah sekitarnya. Bahkan, permintaan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Berau telah sering disuarakan. Di wilayah Kalimantan lainnya, kasus korupsi proyek irigasi juga telah berujung pada proses hukum dan vonis terhadap para terdakwa. Pemerintah sendiri telah menyediakan platform transparansi seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LPSE untuk publik memantau rencana pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN melalui Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memverifikasi laporan kekayaan pejabat publik.
Kedua sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pengawasan publik terhadap proyek-proyek pemerintah dan integritas pejabat terkait. Sorotan publik terhadap proyek ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Hal ini bertujuan agar dana rakyat tidak terbuang sia-sia dan kualitas bangunan sesuai harapan masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PUPR bidang SDA. Meskipun awak media telah berulang kali mencoba meminta konfirmasi terkait hal ini, masyarakat menanti transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak yang terkait tersebut. Pemirsa, TV BJN News, saya Fadilatun Nisa mewakili seluruh manajemen TV BJN News, izin undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada berita informasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like untuk mengikuti berita-berita terbaru kami. TV BJN News akan selalu setia menyajikan sarana informasi publik berdasarkan tempat kejadian perkara.